Musim ini, Manchester City tak lebih dari bayang-bayang masa lalunya. Tim yang dulu menari di atas lapangan, kini tersadung di jalan berbatu, kehilangan arah dan kepercayaan. Namun, dari puing-puing kegagalan, ada bara yang mulai menyala kembali. Pep Guardiola belum menyerah, dan Manchester City bersiap menyalakan kembali bara itu dengan satu jurus pamungkas, mode Sultan. Masih percaya magis Pep Guardiola? Setelah sekian tahun mendominasi sepak bola Inggris dan Eropa, Manchester City akhirnya tergelincir dari singgasananya. Rentetan hasil buruk membuat sang juara bertahan terpuruk ke posisi 7 klasmen. Sementara kiprah di Liga Champions pun kandas menyakitkan di hadapan Real Madrid. Erling Haaland kehilangan tajinya, lini tengah tak lagi seefektif dulu, dan Ederson, sang jenderal di bawah Mister, mulai diragukan ketangguhannya. Di tengah tekanan yang menggila, Pep Guardiola tak menutup mata. Saya tahu kontrak itu hanya sekadar kertas jika hasilnya tak memuaskan, ujar Guardiola dengan nada getir. Tapi bukannya hengkang, sang pelatih legendaris malah memperpanjang kontraknya hingga 2027. Sebuah langkah berani yang langsung bikin panik para pesaing termasuk legenda Manchester United, Roy Keane. Dan benar saja, City perlahan bangkit. Mereka tak terkalahkan dalam 8 laga terakhir dan membuka peluang besar untuk kembali ke Liga Champions. Tapi Guardiola tahu hanya performa luar biasa tak akan cukup. Mereka butuh darah segar. Maka mode Sultan pun kembali diaktifkan. Dari Florian Wirtz hingga Donnarumma, revolusi total dimulai. Proyek efisiensi musim ini terbukti menjadi kesalahan besar. Hanya membelanjakan 40 juta euro di awal musim, Manchester City terlihat lemah dan mudah dibaca. Maka tak heran ketika musim dingin datang, City langsung menghabiskan lebih dari 200 juta euro demi merekrut nama-nama seperti Abdul Qadir Husanov dan Victoria. Tapi itu belum cukup untuk kembali menjadi raja. Mereka butuh para pengubah nasib. Target utama adalah Florian Wirtz, playmaker muda Bayer Leverkusen yang menjadi otak di balik keberhasilan timnya musim ini. Wirtz adalah tipe pemain yang bisa menghidupkan kembali lini tengah City. Pemain yang mampu mengatur ritme, menciptakan peluang, dan menari di antara garis pertahanan lawan. Pep bahkan dikabarkan menemui langsung keluarga Wirtz demi meyakinkan transfer ini. Serius? Karena sangat. Tak hanya Wirtz, City juga mengincar Tijani Reinders, gelandang AC Milan berdarah Maluku yang sedang naik daun. Dengan 15 gol, 5 assist, dan akurasi umpan nyaris 90%, Reinders diproyekkan sebagai suksesor Kevin De Bruyne. Guardiola jatuh hati pada kemampuannya yang serba bisa, baik membongkar pertahanan lawan maupun menjadi penyeimbang lini tengah. Gianluigi Donnarumma menjaga gawang masa depan. Satu sektor yang tak luput dari sorotan adalah posisi penjaga gawang. Ederson Moraes mulai dianggap sebagai titik lemah pertahanan City. Dengan julukan tak menyenangkan, one shot one goal, Guardiola mulai mempertimbangkan perubahan besar. Solusinya adalah Gianluigi Donnarumma. Kiper Brazil yang dikenal dengan refleks super cepat dan ketenangan luar biasa, ini memang tak sefasih Ederson dalam build up. Namun, dari sisi shot stopping, ia lebih mumpuni dengan rata kebobolan hanya 1,05 per laga dibandingkan 1,43 milik Ederson. Untuk mendatangkannya, City harus siap mengorbankan gaya main, tapi Guardiola tampaknya sudah siap. Bajak bintang dan bakar uang demi rebut trofi.
Selain nama-nama besar tadi, City juga membidik Dani Olmo dari Barcelona. Pemain terbabisa yang menjadi super sub mematikan. Meski Barca tak ingin melepasnya, City siap melakukan pendekatan agresif. Apalagi Olmo adalah idaman lama Guardiola sejak sang pemain masih di Dinamo Zagreb. Di lini belakang, Guardiola juga mengincar Wesley Van Gaal, bek sayap Flamengo yang rajin menciptakan peluang dan cocok dengan gaya main progresif City. Dengan 1,3 peluang emas per laga, ia dianggap ideal untuk menggantikan peran Joao Cancelo yang belum tergantikan secara penuh. Rencana Sultan dan mimpi besar City. Dengan suntikan dana hingga 300 juta pound sterling dari Sheikh Mansour, Manchester City akan kembali menggemparkan bursa transfer. Mereka tahu era kejayaan tak datang dari janji manis, tapi dari keberanian mengambil resiko dan membayar harga tertinggi untuk kualitas terbaik. City pernah mengubah peta sepak bola dunia dengan dominasi mereka di bawah Guardiola, dan kini mereka bersiap untuk kembali. Lebih luas, lebih cerdas, dan lebih mahal. Apakah dunia siap menghadapi Manchester City versi Sultan 2.0? Musim depan bukan hanya soal balas dendam, tapi juga menegaskan identitas. Manchester City bukan tim yang bisa tenggelam diam-diam. Dengan amunisi anyar dan gairah membara, mereka siap menghancurkan keraguan dan membuktikan satu hal: era Guardiola belum berakhir. Ini baru permulaan.